Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan diberi kesehatan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Nah, di kesempatan hari ini kita meneruskan video yang kemarin teman-teman ya. Akhirnya AWK dirujak oleh para netizen setelah intimidasi karyawan Indomaret di Bali. Dan beberapa video beredar, AWK ini membela ibu penjahit yang rasis. Waduh, ibu rasis kok dibela AWK. Oke teman-teman, seperti apa komentar para netizen? Berikut ini videonya. Kasihan sekali mbaknya ini. Ya terus sekarang udah terjadi itu gimana? Sekarang kamu mau diapain ibu nih di depan kamu sekarang, depan saya sekarang? Gimana maunya ibu nih? Memang ibunya salah? Sekarang maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu ini suaminya sama-sama penjahit loh. Dia punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan. Mau kamu kasih makan? Indomaret mau nggak kasih ibu ini kerjaan? Sambil ngopi Ini teman-teman. niatnya mau intimidasi atau mediasi. Seharusnya bijak dong. Yang memediasi ini harus memiliki peran yang jelas. Anda tidak boleh berpihak. Kalau seperti ini, kesannya Anda berpihak pada si penjahit. Mbaknya ini seolah-olah jadi yang bersalah. Kenapa bisa jadi seperti itu? Mbaknya ini korbannya Pak. Gimana? Mediator itu harus bijak, penengah yang baik. Kasihan dong mbaknya ini. Gimana? Jangan seperti itu. Narasinya tidak masuk akal. Siapa yang dirugikan? Ya mbaknya ini dong yang dirugikan. Oh jelas-jelas dia dirugikan. Bijaklah menjadi mediator supaya bisa memediasi dengan baik. Netizen lagi ramai banget memperbincangkan bahwa ada satu oknum pejabat di Bali niatnya mau memediasi, tapi jatuhnya malah diduga mengintimidasi, guys. Ini sampai sistem aja ngebaca tuh DPD Bali intimidasi pegawai Indomaret. Dan kalian mau lihat ini komentarnya, kalian baca sendiri ya. Pertanyaan-pertanyaan bahkan statement-statement daripada oknum pejabat tersebut diduga sangat-sangat membuat netizen itu emosi. Bijaknya si oknum pejabat ini harusnya benar-benar menemukan titik tengah, tidak memihak ke salah satu. Yang benernya harusnya adalah mengatakan keduanya itu sama-sama salah, tidak perlu mempersalahkan salah satu pihak lebih daripada yang lain. Misalnya si ibu penjahit ini salah karena sudah rasis dan juga memiskin-miskinkan, ngata-ngatain orang, menghina manusia yang lain. Dan si mbaknya juga salah karena merekam tanpa izin dan memviralkan, bisa kena UU ITE. Dua-duanya sama-sama salah. Jadi ayo yuk kita tutup dan berdamai, masing-masing saling memaafkan, bukan malah menekankan ke salah satu pihak. Contohnya ke si mbak ini dengan statement-statement di bawah ini. Ya silakan, kalau seandainya dari pihak keluarga merasa repot, bisa gimana? Kalau misalkan pihak keluarga mau melaporkan undang-undang ITE boleh, walaupun hari ini udah damai, tapi pihak keluarga punya hak untuk melaporin kamu, karena kamu nyebarin video orang. Itu ya yang aku kurang setuju ya, ketika bapaknya bilang walaupun sudah damai keluarga bisa melaporkan. Jadi ini maunya damai apa mau berantem Pak? Apa mau saling melapor atau mau lanjut? Kok melihatnya ya dari mata seorang netizen, melihatnya si mbak ini udah sangat-sangat terpojok dan emosi, direndahkan harga dirinya, benar-benar diinjak-injak sama si ibu. Akhirnya dia mau membela diri dengan cara apa? Dia mau ngerekam biar ada bukti. Nih udah bukti kayak gini aja ternyata dia masih dipojokkan. Makanya apa-apa tuh main ngerekam karena gini, sering tidak dipercaya sebagai korban tuh. Awalnya si mbak ini adalah korban dari penghinaan dan rasisme. Nah, ketika dia meng-up beritanya viral, seolah-olah dia sekarang menjadi pelaku. Sulit ya. Ya saya paham bahwa memviralkan, memvideo orang itu tanpa izin itu bisa kena ya, bisa kena pelanggaran begitu. Tetapi maksudnya kalau memang maksud si bapak baik untuk mendamaikan, ya udah damai. Jadi ini pertanyaanku, berakhir damai beneran atau si bapak benar-benar men-encourage atau memanas-manasi si ibu untuk melaporkan si mbaknya ini. Kemudian ada statement si bapak kalau mbaknya ini kerja di hospitality, harusnya tahan dengan cacian customer. Hei bapak, si mbak ini pada waktu datang ke ibu, mbak inilah customernya. Harusnya dia yang diperlakukan sebagaimana ada tagline customer adalah raja, pelanggan adalah raja. Ini enggak, dia yang dihina-hina.
Jadi di situ dia korban, dia adalah customer di ibu tukang jahit itu. Ini ibu-ibu bukan customernya si Mbak di Indomaret, kok bawa-bawa pekerjaan Mbaknya dan seolah-olah mewajibkan kalau si Mbak ini tidak meladeni customer dengan baik. Ini logikanya kebalik banget loh Pak. Pada intinya, kalau memang si Bapak ini tidak ada niat untuk memanas-manasi kedua belah pihak, bijaklah, udah ditutup sama-sama salah ya. Saya tidak membela salah satu, keduanya salah. Si ibu salah, sudah merendahkan, menghina, akhirnya kena karmanya sendiri kan, bahwa sekarang netizen mungkin ikut-ikutan gitu loh menyerang si ibu. Kemudian yang kedua, si Mbaknya juga salah memviralkan video si ibu. Udah ya, baik ya, damai ya, gitu Pak, top, itu baru top. Ini mediasi atau intimidasi? Ini maksudnya menyelesaikan masalah atau ini cari masalah baru? Kalau yang punya video ini niatnya mau menyelesaikan masalah, bukan cari sensasi, bukan niatnya mau bikin tambah gaduh Bali, pasti video kayak gini nggak akan diposting. Dalam video tersebut, si orang ini, si bapak ini, dia menanyakan apa tujuan si mbak ini memposting video si ibu penjahit. Mestinya orang ini tahu kalau itu untuk membela diri jika suatu saat terjadi sesuatu dengan si mbaknya, itu bisa dijadikan bukti. Dan terbukti kan sekarang dengan adanya video tersebut, masalahnya ketahuan. Kalau mbaknya nggak memvideokan, mana ada bukti kalau si ibu ini rasis? Si ibu ini udah salah orang, mbaknya orang Lombok, malah yang dirasisin orang Jawa. Kalau si mbaknya ini nggak memvideokan, kalau misalnya dia yang digeruduk sama orang situ karena adanya keributan di situ, dan dia bukan orang situ gimana? Gimana cara mbaknya membela diri? Bagusnya ada video itu, mbaknya bisa membela diri dari kerasisan si ibu penjahit itu. Lah sekarang saya tanya, apa maksud dan tujuan Anda, si orang ini, memposting video rekaman itu? Yang katanya mediasi, sampai bawa-bawa nama tempat mbaknya ini bekerja. Padahal si mbaknya ini nggak ada bawa-bawa nama tempat dia kerja. Karena dia mungkin menjaga agar nggak dipecat. Terus orang ini nanya, kamu maunya gimana? Kalau tempat usaha ibu ini ditutup, kamu mau tanggung jawab? Lah sekarang kalau misalnya mbaknya ini dipecat dari tempat kerjaannya itu, karena Anda telah membawa-bawa nama Indomaret, tempat si mbaknya itu bekerja, emang situ mau bertanggung jawab? Emang situ mau ngegaji si mbaknya? Terus ditanya lagi, puas nggak kamu? Mbaknya terlihat tertekan. Saya yakin mbaknya ini tertekan dan ketakutan dia di dalam ruangan tersebut. Apalagi dia cuma sendiri, cuma didampingi atasannya dari Indomaret. Masih anggota DPRD nggak sih ini orang? Atau udah dipecat? Bikin gaduh aja. Terus kata si orang ini, kata dia, dampak kayak gini orang Bali gaduh, orang Bali baik banget. Yang bikin tambah gaduh itu situ. Orang Bali itu memang baik banget, kecuali situ yang nggak baik. Kamu bikin gaduh di Bali, situ yang bikin gaduh di Bali. Kalau mau jadi penengah posting yang menyelesaikan masalah, kan nggak bodoh-bodoh amat kan buat ngedit video itu, mana yang layak diposting, mana yang bikin orang itu panas gitu. Atau memang sengaja, ada tujuan dan maksudnya yang lain. Terus orang ini juga bilang, walaupun hari ini sudah damai, kalau pihak keluarganya mau melaporkan undang-undang ITE, boleh. Lalu apa tujuan dari pertemuan tersebut? Hanya untuk syuting? Hanya untuk bikin video? Tujuannya datang ke situ kan untuk mediasi. Agak lain memang ya. Tujuannya mediasi, tapi dia juga menyarankan kalau mau melaporkan boleh. Kalau tujuannya mediasi, cari jalan keluarnya agar mereka itu selesai di situ, nggak saling menyalahkan lagi, nggak saling melaporkan lagi. Kalau akhirnya ujung-ujungnya disuruh melaporkan juga tentang masalah ini, apa tujuannya ngumpul di situ? Apa tujuannya mediasi di situ? Ada yang peduli sama perempuan kayak kamu pelacur. Klopren, rungokno cangkeme, ya, tukang jahit yang ada di Bali itu. Selain rasis mengatakan Jawa, ya miskin, tolol dan segala macamnya. Coba dengarkan. Mengata-ngatain pelacur, terus mengata-ngatain katanya apa? Mau nyuruh tukang pukulnya untuk menghabisinya, di mana kerja di Indomaretnya segala macamnya. Hal yang kayak begitu, ya, sudah rasis, ngancam, melecehkan, merendahkan, tapi masih dibela oleh anggota DPD, ya, dan mengatakan jangan dibahas lagi. Ini yang salah adalah orang yang ngambil jahitan. Sedangkan orang yang mengambil jahitan sendiri, karyawan Indomaret ini, friend, ya, yang memang berasal dari Jawa, ini dijanjikan tanggal yang sudah ditentukan. Begitu ngambil, yang bikin cekcok ini menurut versi dari mbaknya yang menjahitkan baju, ya, itu tanggal sudah ditentukan, jam ditentukan, begitu sampai situ belum dikerjakan. Waduh. Dan belum dikerjakan. Begitu ditanyain, malah mencaci maki segala bahasa keluar. Ya, sebetulnya kalau masalah pribadinya itu silakan. Yang membuat kita jengkel adalah rasisnya, membawa-bawa suku Jawa. Mengata-ngatakan orang Bali kaya-kaya, orang Jawa miskin-miskin. Ya tidak semua begitu. Ya kita juga semua tahu, orang Bali juga banyak luar biasa yang baik, nggak seperti dirimu.
Kalau Anda memang bekerja profesi sebagai penjahit dan sudah menjadwalkan pelangganmu untuk mengambil barang, seharusnya Anda tanggung jawab. Iya. Ya, kalaupun Anda berantem itu jangan membawa-bawa rasis, jangan membawa suku. Paham? Kemaki. Nurban, nusone Bran. Musik dibela DPD RI. Katanya dia nggak salah, yang salah yang jahitin gitu. Kita mbak nyalakan ini itu rasisnya loh. Jancok. Ibu ini rasis, goblok. Ini bukan menghina personal lagi. Ini tuh udah melibatkan banyak sekali pihak. Jatuhnya itu melecehkan. Kalau gue ada di posisi tersebut, gue tampar. Nah, sebenarnya gue tuh udah gak heran dengan kejadian-kejadian seperti ini, guys. Karena gue sudah mengalami tindak rasisme, pelecehan terhadap suku, agama, bahkan penghinaan dari gue kecil. Padahal gue tuh adalah orang Bali asli. Kakek gue tuh adalah seorang mantan ide bagus, lalu menikah dengan seorang wanita asal kampung Islam Kepaon dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Makanya rasisme di Bali tuh ya, kalian asalnya dari luar Bali intinya, mau dari Makassar, Aceh, Sulawesi, Jakarta, Bandung, itu kalian akan disebut nak Jawa. Sedangkan kalau kalian berasal dari Indonesia Timur, Ambon, Papua, NTB, NTT, kalian akan dihina Kupang. Kata-kata itu tuh jadi kata-kata yang wajar di sini. Gue mau sebut ini oknum nggak bisa karena udah terlalu banyak. Lagi anggota Dewan Kon itu orang tuh udah kasus dipecat tahun 2024 gara-gara kasus pelecehan agama. Jadi wajar di video kedua tersebut ini tuh bukan mediasi, tai ngajak mediasi, ujung-ujungnya intimidasi ini bangsat. Kemarin saya pikir kasus yang viral ibu-ibu rasis yang ada di Bali ya, ibu-ibu penjahit ya, kirain udah kelar ya. Tak kira Si gitu ibu-ibu juga, sudah Bang. mendapatkan sanksi sosial ya, Tak kira sedikit sudah aja kelar. sih sebenarnya ya kan. Dan ternyata ya kasus ini masih bergulir karena saya baru melihat adanya katanya mediasi ya, tapi malah lebih mirip persekusi ya. Dan itu dipimpin oleh ataupun mungkin diprakarsai oleh seorang senator atau DPD yang terkenal akan komentar-komentar atau pernyataan-pernyataannya yang rasis juga ya. Bahkan sudah berkali-kali dilaporkan orang-orang juga tentang masalah rasis juga ya. Dan tebak bagaimana jalannya yang katanya mediasi itu. Itu semuanya pernyataan-pernyataan menyudutkan dari si yang merekam si ibu-ibu yang rasis kemarin itu ya. Perkara jahitan nggak selesai, akhirnya si ibu ini marah, terus bawa-bawa suku, ngatain si cewek pelacur, diancem mau dianiaya. Sekarang dimediasi sama DPD Bali malah terkesan seperti diintimidasi. Ini bukan mediasi. Mbok Niluh Jelantik gimana nih warganya? Ada solusi nggak? Jangan sampai orang-orang malas mau berkunjung ke Bali, Mbok. Soalnya kelakuan satu orang ini udah membawa-bawa suku bangsa, membawa-bawa ras. Perkara jahit-menjahit baju aja sampai kayak gini, sampai dimediasi, sampai diintimidasi lah Mbak itu sama DPD Bali ini. Kan jadi nggak nyaman untuk para pendatang-pendatang nanti yang mungkin ada rencana trip ke Bali atau mungkin mau menetap di Bali karena ada kerjaan di sana ya kan. Tapi masalah rasis ini Bali memang dari dulu loh, baru sekarang aja viral. Dari dulu. Saya sebagai warga Bali, salah satu anak muda Bali, saya malu. Malu kenapa? Kenapa bisa pelaku rasisme dibela habis-habisan dan korbannya malah dipojokkan dan diintimidasi? Dan seolah-olah diperlakukan seperti pelaku gitu. Mohon maaf Ibu, bukan masalah padahal cuma sekian rupiah tapi diseginikan Ibu. Ibu namanya nanggung karma, apa yang Ibu buat itu yang Ibu ambil. Dan ini sekarang Ibu lagi dikenakan sanksi sosial oleh netizen yang gara-gara oleh Ibu sendiri. Daripada fokus memojokkan dan mengintimidasi korban, lebih baik fokus untuk memperbaiki moral ibunya. Ibu tukang penjahitnya. Ya terus sekarang udah terjadi gimana? Sekarang kamu mau diapain? Di depan kamu sekarang, depan saya sekarang. Gimana mau ngikutin? Emang ibu salah? Sekarang gimana gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, mau kamu kasih makan? Udah mau gak kasih ibu ini kerjaan? Heran aku DPR ku heran. Kutuk mediasi ki jenenge, intimidasi. DPR yo goblok DPR iku. Congok. Wong wis jelas-jelas ibu iki rasis. Nah, iya. Wong mbake iki lho wong Lombok. Kok jamu wong Jawa? Orang Jawa miskin-miskin. Orang Jawa di Bali cari uang. Heran aku. Goblok. Wong sing salah tambah sing dibelo. Sing bener tambah disalahno. Lah iya. Heran aku sak heran-herane. Ibu iki pinter omong.
Kon remeno duit 10.000. Uang 10.000. Kon 10.000 lah kok jahitan bojomu goblok. Siapapun pelakunya, rasisme tetap rasisme. Kalau ada pejabat yang membela rasisme, berarti dia ini telah melanggar sumpahnya untuk mengayomi seluruh warga tanpa terkecuali. Gak ada pembenaran untuk merendahkan martabat manusia. Warna kulit, suku, asal daerah bukan ukuran untuk menilai seseorang. Dampak dari pembelaan terhadap rasisme bisa memecah belah persatuan anak bangsa, bisa membuat konflik. Pejabat publik dipilih untuk memersatukan, bukan untuk memecah belah. Pejabat yang membela rasisme sama dengan melukai rasa kemanusiaan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1445. Ini mediasi atau pembelaan primordial yang dibungkus sebagai mediasi. Ibu nih, memang ibunya salah. Sekarang maunya gimana? Jujur malu jadi orang Bali. Kenapa? Meskipun itu nyaman sendiri, tapi kalau salah ya bilang salah dong. Ini sebenarnya mau mediasi atau mengintimidasi ya? Lihat deh, korbannya sudah katakan kayak gitu ya. Apa gini ya caranya orang Bali ngomong ya? Kayaknya enggak deh. Itu lebih kesannya provokasi, Pak. Ampura nih. Seharusnya menjadi pejabat negara atau perwakilan dari rakyat, tidak begitu caranya, Pak. Harus lebih bijak dan sopan, dengarkan kedua belah pihak. Jangan mentang-mentang itu nyamuk kita, nyamuk Bali, kalau salah disalahkan, Pak. Saya, Pak, yang tinggal di luar Bali aja malu, Pak, melihat seperti itu, Pak. Kok Anda malah membela seperti itu? Ntar Anda kirimkan lagi dengan pengancaman-pengancaman yang ada. Mau dibuktikan, ini buktinya ada loh. Jangan sampai part kedua, ini datang lagi. Harus yang adil dong. Kalau begini cocok udah sekarang zaman Kali Yoga. Yang baik itu semakin jarang, yang jahat makin banyak. Rahayu sementara. Kita masih akan ngebahas tentang seorang pejabat daerah yang diskriminatif dan rasis itu, teman-teman. Tapi ada satu hal yang bakal saya bahas, dan mungkin ini pembahasannya agak sedikit berani, teman-teman ya. Dan sebagai warga negara Indonesia, pembahasan ini tentunya diperbolehkan oleh hukum, dan selama tidak melanggar hukum, saya pun boleh-boleh aja berkomentar. Teman-teman yang harus kalian ketahui ya, pejabat daerah ini tuh adalah seorang anggota DPD yang kemarin rasis itu ya, atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD ini sedari dulu adalah lembaga yang saya kritisi banget, teman-teman. Kenapa? Karena pertama, fungsinya ini timpang tindih dengan DPR dan DPRD. Kalian bayangin nih, si DPD ini bisa mengusulkan undang-undang, tetapi keputusannya tetap di DPR, which is ini bikin dia nggak punya power yang terlalu besar, teman-teman. Dan yang kedua, kalau alasan dia ini ada untuk mewakili suara daerah atau suara rakyat, di daerah itu udah ada DPRD, kalian bayangin. Jadi DPD ini benar-benar ada di garis tengah antara DPRD dengan DPR, tetapi nggak punya kekuatan yang besar gitu. Sehingga saya rasa keberadaan DPD ini mungkin harus dievaluasi lagi, karena anggotanya yang banyak, yang ini tentunya makan uang rakyat lagi, padahal udah ada DPRD dan juga DPR RI. Saya rasa lebih baik dievaluasi lagi. DPD ini beneran ya, ngapain coba? Kan kalau keterwakilan suara daerah itu bisa dari dapil-dapilnya DPR gitu. Beda halnya kalau di Amerika ya, senator itu lebih kuat, teman-teman, atau kuat banget. Tapi di kita DPD ini ompong sih. Jadi coba evaluasi lagi. AWK, aku nggak tahu ya, kamu tuh ada dendam apa ya sama daerah lain, suku lain gitu. Cuman di sini aku mau ngomong ya, apa hubungannya kalau ibunya sampai digeruduk, kamu tanggung jawab nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, sampai dia bawa-bawa Indomaret, itu padahal nggak ada hubungannya loh sama orang Indomaret, sama pekerjaan mbaknya aku nggak ada hubungannya, dan bapaknya nggak tahu manajernya atau siapanya tadi itu dibawa ke situ dari pihak Indomaret. Sampai ditanya, ini Indomaret mau tanggung jawab nggak? Terus yang ketiga, saya dari pasal apa tadi namanya dia perpajakan, apa hubungannya dengan pasal perpajakan, pengawasan? Emangnya mbaknya melanggar pasal perpajakan? Terus dia bilang mau tanggung jawab nggak? Kalau bahkan dia bilang kalau ibunya bisa nih nuntut pelanggaran UU ITE kan, ngerekam tanpa izin dan disebarkan. Ini aku mau ngomong tengah-tengahnya ya guys, sumpah aku mau ngomong tengah-tengahnya ya. Yang di lonte-lontein itu mbaknya, yang dimaki-maki sukunya, bahkan waktu itu sempat dipukul pakai tongkat, ingat nggak? Ada videonya, sempat dilempar pakai makanan juga. Yang direndahin martabatnya tuh mbaknya tanpa bukti. Yang mbaknya ini tuh korban gitu loh. Itu aja udah ada bukti yang terang-menerang aja masih disalahin. Ya kan? Ini aku nggak mau ngebela siapa ya, aku ngebela menurut aku yang salah orang buta pun tahu itu loh, mbaknya tuh korban, ya kan, bisa denger dari suara itu, kecuali tuli dan buta nggak bisa denger ya guys ya. Aku nggak ngerti, sumpah sebenarnya aku tuh males membahas masalah ini karena pasti ada segelintir orang yang nggak terima. Tapi kalau orang salah tuh ya salah gitu loh, salah tuh salah aja. Ini bukan bukan mediasi tapi intimidasi, kasihan mbaknya gitu, ya kan.
sampai pihak kerja mbaknya tuh dibawa-bawa. Kamu mau tanggung jawab nggak masalahnya? Ibu mau tanggung jawab nggak? Udah maki-maki mbaknya, maki-maki suku mbaknya, bahkan mbaknya itu dari Lombok, bukan suku yang dimaki sama ibunya. Kalian tahu nggak sih hal-hal seperti ini itu bisa memecah belahkan suku, ya kan, budaya, budaya, suku, peperangan, ngerti nggak sih? Cuman hal sepele seperti ini, ngerti nggak sih? Harusnya AWK itu kan orang yang ada jabatan. Ya ibunya tuh udah salah di mata dunia, tuh salah ibunya tuh, ya kan? Karena apa? Ibunya udah melontek-lontekkan orang, anak orang, ya kan? Sampai segitunya. Dan ibunya itu kerja, katanya uang cuman 10.000 doang. Ya kalau ibunya nggak terima, ibunya nggak mau, ibaratnya ya jangan diterima ibu. Ya kan? Kalau cuman 10.000 doang, ya ibu mungkin cari yang sekali jahit 700.000 gitu kan, ya kan? Ibunya juga masih cari makan, ngejahit, ya kan? Dan itu pun dari awal perjanjian tuh udah diulur-ulur loh, katanya hari itu jadi. Ternyata mbaknya udah bolak-balik besok. Saya loh bu, saya juga sama loh, ya kan? Saya ngejahit dijanjiin 1 minggu, waktu itu dijanjiin 2 minggu, ternyata sampai mau 3 bulan lebih loh, ya kan? Sama loh. Tapi untungnya waktu itu saya masih sabar loh, karena saya nggak buru-buru pada saat itu, ya kan? Ya tapi kan mbaknya itu seragamnya mau dipakai, ya kan? Sumpah, gue nggak ngerti sama nih orang, gue nggak bisa ngebayangin kalau sampai seandainya orang seperti ini tuh jadi pemimpin, guys. Ya kan, orang seperti ini jadi pemimpin. Aku nggak tahu, mungkin dia ada dendam di masa lalu sama suku tertentu atau apapun itu, yang ngerti banget lah. Tapi menurut aku yang salahin. Dan buat si ibunya, ibu harus belajar sama kayak orang Cina bu. Ibu tahu kan orang terkaya di Indonesia tuh orang-orang Cina, semuanya kebanyakan orang Cina, keturunan Cina yang kaya-kaya. Ibu tahu nggak kenapa orang-orang Cina kaya? Kenapa nggak bu? Temen anak-anak saya orang Cina bu, semuanya yang sekolah-sekolah di Inter tuh Cina kebanyakan bu. Tahu nggak prinsip mereka tuh apa? Pelanggan adalah raja. Nggak harus kok kalau kita usaha nyebah-nyebah, jilat-jilat kaki pelanggan tuh nggak harus. Tapi senyum, sabar, selagi pelanggan itu tuh masih oke gitu loh, nggak menghina kita, nggak maki-maki fisik kita gitu. Nah itu harus belajar dari situ bu, ya kan? Tapi kalau seandainya ibunya emang benci sama suku tertentu, ya jangan diterima. Kalau ada orang datang bilang kamu dari mana, tulisin sekalian, itu nggak apa-apa gitu loh. Makanya guys, kalau dagang itu sampai dibilang belajar sampai ke bambu Cina, tidak ada peribahasa seperti itu, ingat nggak? Tamu itu adalah raja guys. Kalau kamu dagang makanan, walaupun kamu harganya mahal, kamu ramah, kamu senyum, ya kan, kamu terima komplainan, kamu bilang maaf, itu orang akan balik guys. Kayak kamu aja, kamu pergi ke suatu restoran atau kamu pergi ke suatu tempat pelayannya tuh ramah, senyum, enak, kalian pasti akan datang lagi guys. Even tuh ada yang lebih mahal tapi jutek, kalian akan yang lebih murah tapi jutek gitu loh. Jadi jangan menganggap cuman 10.000 doang, ya kan. Ya jangan seperti itu. 10.000 itu juga uang loh. 1 juta orang 10.000 itu nggak jadi uang ya. Kalau 10.000 ya mungkin tarifnya juga ganti ya, tadi aku bilang jadi sekali jahit 500.000 kayak gitu. Jadinya ya orang usaha tuh seperti itu. Orang usaha tuh seperti itu. Makanya tadi aku bilang kalian kalau usaha tuh kayak orang Cina guys. Contoh orang Cina tuh mereka tuh ramah-ramah. Mereka ngambil untungnya sedikit tapi pelanggannya banyak, dan mereka tuh bener-bener servis pelanggannya. Mereka nggak perlu kok nyembah-nyembah, jilat-jilat kaki, nggak perlu. Tapi mereka maju kan, nggak usah muna. Orang terkaya di Indonesia kebanyakan orang Cina, karena mereka tahu, mereka tuh omongan pelanggan tuh adalah raja, dan mereka juga nggak perlu ngejilat kaki pelanggan kok, itu loh. Dan untuk Bapak AWK ya, nggak mudeng aku ini ya kan. Aku baru lihat videonya sekarang guys, dan menurut aku sangat disayangkan ya, sedih banget yang lihatnya kayak gini ya. To be honest ya guys ya, dari orang-orang kayak gini, itu orang yang nggak tahu di luar sana itu pasti akan mikir orang Bali itu seperti ini guys, percaya sama aku. Cuman enggak guys, banyak banget orang Bali yang baik banget. Sumpah aku loh di sini selama 2 tahun aku nggak pernah ketemu orang Bali yang seperti itu. Pernah selama 2 tahun masuk ke restoran yang waktu itu aku pernah cerita yang nggak dilayanin sampai hampir mau 30 menit ya kan. Tapi kan itu restoran ya guys, sekali aja sih. Sisanya aku nggak ketemu orang yang Bali yang rasis di depan aku tuh, nggak pernah. Baik-baik yang aku temuin ya puji Tuhan, alhamdulillah ya. Maksudnya kayak ya kayak gitulah intinya. Aduh, ini nggak tahu nih sama orang AWK kayak ini. Mudah-mudahan sih kalau orang masih punya pikiran seperti AWK ini, kayaknya dia ada
problem di sini ya. Ya mudah-mudahan dia nggak bisa jadi pemimpin yang tinggi. Karena kalau ini orang jadi pemimpin yang paling tinggi, wah bahaya, sumpah bahaya. Bahaya. Bisa apa? Memecah belahkan Betul. suku, bisa bikin ya nggak bagus, sumpah nggak bagus aja guys. Kayak kalian aja ya nggak gitu lah. Sumpah aku baru ngeliat videonya kayak. Oke, baru aja tadi gua habis scroll TikTok, terus gua nemu satu video. Nah, dalam video tersebut ada komentar kayak gini. Bali banyak yang rasis, tidak terekspos saja sebagian. Oke, disclaimer dulu, gua bukannya mau memperkeruh suasana. Di sini gua cuma mau membahas untuk dua belah pihak, yaitu dari pihak orang Bali sendiri dan juga dari pihak orang-orang yang pendatang. Oke, sebelumnya mungkin beberapa orang yang tinggal di Bali, yang berasal dari luar Bali, merasakan adanya perilaku rasis gitulah dari pihak orang Bali lokal ke orang asing atau orang luar Bali. Menurut saya ada beberapa faktor penyebab kenapa orang-orang ini, oknum lah ya, beberapa oknum orang lokal sini jadi rasis terhadap pendatang. Pertama, banyak pendatang ke Bali itu selain mencari kerjaan, mereka juga membuat problem, membuat onar. Dan memang nggak semua orang pendatang itu ke Bali tujuannya cuma buat masalah. Ada kok orang pendatang ke Bali itu kerja benar-benar kerja, cari nafkah buat anak istri, buat keluarga, itu ada. Tapi karena saking banyaknya oknum yang seperti itu, banyak orang Bali itu mengeneralisasikan citra orang luar yang nyari kerja, yang ngerantau di Bali itu jadi buruk di pandangan orang lokal tersebut. Meskipun kembali lagi nggak semua orang seperti itu ya kan. Kemudian dari segi orang pendatang, dari pihak orang pendatang yang baik yang benar-benar kesini cuma buat cari rezeki, buat membahagiakan orang tuanya, buat anak istrinya, menghidupi anak istrinya, dan mereka pun jadi ikut terkena getahnya gitu loh. Padahal mereka kesini tuh tujuannya benar-benar baik, mereka benar-benar kerja, dan mereka ngerasa kok, aku lo nggak kayak gitu, kenapa sih kamu kayak gini ke aku? Padahal ya emang dia tuh baik nih yang ini, tapi dapat perlakuan rasis tuh kayak, ngerti nggak sih? Ya pada dasarnya kebanyakan ya, nggak semua orang di sini tuh menilai orang luar itu buruk ya, karena dari sepengalaman dari zaman dahulu pun banyak orang luar tuh kesini buat gara-gara gitu loh. Dan menurut saya sampai kapanpun isu rasis seperti ini tuh nggak bakalan selesai. Kenapa? Karena ada dua belah pihak yang harus berdamai satu sama lain. Siapa itu? Pertama pihak pendatang dan juga kedua pihak orang lokal sini. Pihak pendatang, kalau kalian ke Bali itu kerja yang benar, cari rezeki yang benar buat keluarga, buat anak istri, nggak usah lah buat masalah. Itu jaga citra nama baik kampung halaman kalian, jaga citra orang luar itu biar kita tuh lebih sekarang bisa mulai percaya sama kalian seperti itu. Dan untuk orang lokal sini, mulailah open minded, buka pikiran gitu loh, gunakan pikiran yang terbuka untuk menilai seseorang tuh karena nggak semua orang itu buruk. Emang banyak yang buruk, tapi kan nggak semua. Sekian, terima kasih. Nah teman-teman, seperti itu ya tanggapan dari warganet terkait viralnya AWK intimidasi karyawan di Bali. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.